Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai makanan sehat dan bergizi seimbang. Isu yang relevan. Setelah melewati perjalanan seru, menelusuri isi jajanan dan mengenali para pahlawan di sistem pencernaan kita kini sampai pada pernyataan penting. Jika ada makanan yang bisa membuat perut sakit, lalu makanan apa yang seharusnya kita pilih? Ingat, perut kita itu seperti rumah. Bagi sistem pencernaan, kita tentu ingin rumah kita bersih, nyaman, dan isinya dengan hal-hal yang baik, bukan? Sama halnya dengan perut kita. Ia membutuhkan bahan bakar terbaik agar bisa bekerja dengan maksimal. Di antara banyak pilihan makanan di sekitar kita, ada yang bisa membuat perut kita tersenyum, dan ada juga yang bisa membuat kita murung, bahkan sakit. Mari kita cari tahu bersama apa saja makanan yang pantas menjadi pilihan utama kita untuk menjaga kesehatan perut dan tubuh secara keseluruhan. Mengapa kita perlu makan dan minum? Kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Mencegah penyakit. Pola makanan yang baik dapat mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Meningkatkan kualitas hidup, merasa lebih bertenaga, tidur lebih nyenyak, dan memiliki konsentrasi yang lebih baik. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk pauk, sayur, dan karbohidrat. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Yang pertama, protein, telur, tempe, daging, ikan, kacang-kacangan. Itu berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Yang kedua ada karbohidrat, ada nasi, tepung, kentang, umbi-umbian. Itu dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Yang ketiga ada lemak. Ada keju, susu, mentega, kacang-kacangan, ikan, dan juga daging. Itu berfungsi melindungi organ tubuh dan menyerap vitamin. Yang keempat ada vitamin. Contohnya di sayur-sayuran dan buah-buahan, berfungsi membantu tubuh melawan kuman penyakit dan menjaga kesehatan organ. Yang kelima ada serat, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan, membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buangnya air besar. Yang terakhir ada air, contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan air mineral. Air membantu melunakkan makanan dan membentuk air liur. Piramida nutrisi dan makanan. Terdapat 15% itu ada di minyak, mentega, gula, makanan manis, dan juga minuman manis. 20% ada di daging, ikan, telur, dan juga kacang-kacangan. 35% terdapat di buah-buahan dan sayur-sayuran. 50% terdapat pada nasi, roti, singkong, gandum, dan juga kacang. Ini adalah contoh makanan bergizi. Pentingnya makanan sehat, yang pertama menjaga kesehatan tubuh, yang kedua mendukung pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada anak. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, mencegah penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Menjalani pola makanan sehat. Yang pertama, perencanaan menu makanan harian. Yang kedua, perbanyak makanan sendiri di rumah. Yang ketiga, periksa label gizi pada kemasan makanan. Yang keempat, jangan lewatkan sarapan. Selanjutnya adalah makanan yang harus dibatasi. Yang pertama ada makanan cepat saji atau fast food. Yang kedua, makanan tinggi gula seperti permen, minuman manis. Yang ketiga ada makanan tinggi garam seperti keripik, makanan olahan. Yang keempat ada makanan berlemak seperti gorengan yang berlebih. Gangguan organ pencernaan. Yang pertama ada gastritis. Gastritis adalah peradangan pada lapisan lambung yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Gejala umum dari gastritis merupakan nyeri perut, mual, muntah, dan perut kembung. Penyebab gastritis bisa berasal dari infeksi bakteri Helicobacter pylori. Penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS yang berlebihan, konsumsi alkohol yang berlebihan, atau stres. Penanganan gastritis biasanya melibatkan perubahan pola makan, menggunakan obat untuk mengurangi produksi asam lambung, dan dalam beberapa kasus pengobatan antibiotik jika disebabkan oleh infeksi bakteri. Penting untuk mengatasi gejala gastritis dengan cepat agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti tukak lambung. Selanjutnya ada diare. Diare bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya infeksi patogen, virus, bakteri, dan protozoa, serta mengkonsumsi makanan yang mengandung zat beracun. Hal-hal ini yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pada usus besar sehingga penyerap air di usus besar jadi kurang maksimal. Hasilnya, feses yang dikeluarkan menjadi encer karena banyak mengandung air. Sembelit atau konstipasi.
Sembulit atau konstipasi adalah kesulitan buang air besar yang disebabkan oleh pola makanan rendah serat, kurangnya cairan, kurangnya aktivitas fisik, atau rutinitas. Gejalanya termasuk ketidaknyamanan dan perasaan penuh di perut. Appendicitis atau peradangan usus buntu. Appendicitis adalah keradangan appendicitis di bagian bawah kanan abdomen, menyebabkan kesakitan tajam yang bermula di pusat dan berpindah ke bawah. Ia adalah kecemasan paru batang yang memerlukan rawatan segera. Biasanya pembedahan untuk membuang appendix sebelum ia pecah. Gejala lain termasuk demam, loyo, mutah-mutah, dan hilang selera makan. Segeralah berkonsultasi dengan dokter atau perawat medis jika terdapat tanda appendicitis. Selanjutnya ada tipes. Tipes atau demam tifoid adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri tersebut dan dapat ditularkan melalui feses dan urin penderita. Tipes menyerang saluran pencernaan dan dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, mempengaruhi berbagai organ. Selanjutnya ada kencing manis. Diabetes mellitus atau yang lebih dikenal dengan kencing manis adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah atau glukosa yang tinggi secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena tubuh tidak dapat memproses cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang membantu mengubah glukosa menjadi energi. Sari awan. Sari awan atau stomatitis aptausa merupakan luka atau peradangan yang terjadi pada bibir dalam mulut. Gangguan ini berbentuk oval atau bulat dan berwarna putih atau kuning dengan tepian merah. Sari awan bisa terjadi karena bibir bagian dalam tergigit, salah saat menyikat gigi, infeksi jamur, virus atau bakteri, penyakit autoimun, perubahan hormon, kekurangan nutrisi, stres, bahkan keturunan. Selanjutnya ada menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Yang keempat, minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Cukup sekian penjelasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.